Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cita-cita kita telah tercapai ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat podcast seputar ruqyah syariah. Jadi ini mungkin sebab doa-doa saudara-saudara muslim yang lain bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah tentang seputar ruqyah, Ustaz. Luar biasa. Ya Ustaz, pada pagi hari ini kita akan memulai podcast kita, Ustaz. Kita akan berbicara tentang seputar ruqyah syariah. Begitu banyak saudara-saudara muslim kita yang kebingungan menghadapi masalah-masalah yang selama ini terjadi kepada mereka. Sedangkan mereka mau bertanya kepada siapa, bingung, Ustaz. Jadi mungkin peruqyah syariahnya entah di mana, akhirnya mereka pergi ke dukun, mau tidak mau ke paranormal dan sebagainya. Itu kita sayangkan sekali, dan mudah-mudahan acara podcast ruqyah syariah ini menjawab semua doa saudara muslim kita di seluruh penjuru Nusantara ini, Ustaz. Baiklah Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang ruqyah syariah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ruqyah syariah di zaman Rasulullah SAW merupakan pengobatan yang paling utama. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana para sahabat dahulu itu melakukan pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Itu pernah diceritakan dalam sebuah riwayatnya, ketika mereka melakukan safar, kemudian ternyata di tengah jalan mereka bermalam, ada kepala kampung itu yang digigit binatang berbisa. Ya, sudah diobatin, sudah didatangkan ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka memanggil Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi kepala desa itu, kemudian membacakan surah Al-Fatihah, dan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kepala desa itu langsung sembuh saat itu juga. Sehingga saking bahagianya dia, akhirnya dia memberikan hadiah berupa 40 ekor kambing. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa para sahabat dahulu itu menjadikan ruqyah syariah ini menjadi pengobatan yang utama. Tentu ini menjadi sebuah tauladan yang hari ini kita harus kembali juga. Ya, kalau kita mau mencontohkan contoh, kalau kita mau sehat, maka kita mencontoh kepada orang yang paling sehat. Benar. Dan ternyata dalam sejarahnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling sehat, orang yang nggak pernah sakit, kan gitu. Luar biasa. Berarti itu sejarah ruqyah syariah ya Ustaz ya? Iya. Itu sejarah daripada ruqyah syariah dan pengobatannya. Sedangkan Ustaz, ini ruqyah syariah ini apa Ustaz? Artinya apa ruqyah syariah ini? Kan ada biasa orang-orang ruqyah saja dibilang. Ternyata perginya ke dukun. Nah, arti daripada ruqyah itu apa? Ya, sebagaimana tadi kalau kita bicara tentang sejarah, kapan pertama kali ruqyah syariah itu dikenal di kalangan para sahabat? Ternyata kita mendapati riwayat-riwayat ya bahwa ruqyah itu sendiri sebetulnya sudah dikenal sebelum Rasulullah SAW itu membawa risalah Islam. Itu para sahabat sudah biasa melakukan ruqyah, tapi ala jahiliyah. Karena ruqyah itu sendiri maknanya adalah jampi. Artinya jampi sambil menyemburkan sedikit ludah. Nah, seperti itu. Ketika hembusan itu, nah itu disebut dengan ruqyah. Nah, sahabat dahulu senantiasa atau biasa melakukan ruqyah kepada orang-orang yang sakit. Contohnya ada orang terbakar, ada orang digigit binatang berbisa, ada orang sakit. Mereka melakukan jampi yang disebut dengan ruqyah. Jampi atau mantra-mantra ya? Jampi atau mantra-mantra, doa-doa. Nah, ketika Rasulullah SAW membawa risalah Islam, kemudian ada wahyu Al-Quran, maka para sahabat dahulu itu merubah ya cara yang mereka lakukan di zaman jahiliyah dengan menggunakan syair-syair atau perkataan-perkataan motivasi, itu dirubah dengan membacakan ayat Al-Quran. Dan Masya Allah, ya memang Al-Quran itu merupakan mukjizat kesembuhan, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin," kan. Bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka merubah cara, kemudian merubah bacaan, ternyata lebih berkhasiat. Seperti itu. Nah, sedangkan ruqyah ini ada berapa, Ustaz? Yang kita tahu kan hanya ruqyah saja. Nah, ruqyah ini ada berapa, Ustaz? Ruqyah ini sebetulnya ada banyak macamnya, tapi kalau lebih gampangnya secara umum dia diklarifikasikan menjadi dua, yaitu ruqyah syariah, yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Nah, baik Ustaz, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara muslim kita. Mereka bingung membedakan antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Nah, bagaimana ciri-ciri daripada ruqyah syirkiyah itu, Ustaz? Iya. Jadi perbedaan antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Sebenarnya kalau kita belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, itu kita bisa membedakan dengan sangat jelas sekali, ya. Saya kasih contoh perbedaan antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah, para ulama mengatakan bahwa syarat ruqyah syariah adalah menggunakan ayat Al-Quran atau menggunakan doa-doa dari Rasulullah SAW atau menggunakan doa sendiri. Jadi boleh gunakan doa sendiri. Contohnya, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada penyakit yang ada di dadaku. Maka itu adalah doa yang menggunakan bahasa kita sendiri. Kita faham apa maknanya, kita faham apa tujuan ketika kita membaca, maka itu diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian ruqyah menggunakan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Sami'un alim itu kan asma Allah. Nama-nama Allah yang dipergunakan untuk pengobatan. Nah, ini boleh. Nah, ini ciri daripada ruqyah syariah. Adapun ciri daripada ruqyah syirkiyah itu kebalikannya. Kalau ruqyah syariah menggunakan ayat Al-Quran, ruqyah syirkiyah menggunakan mantra atau perjanjian-perjanjian dengan bangsa jin. Kemudian ruqyah syirkiyah masih menggunakan, mencampur adukkan, kadang-kadang pakainya ayat, tapi masih juga pakai jimat, pakai rajah, pakai wafak. Kalau wafak itu kan ada ada kertas atau kain, kemudian ditulis ayat-ayat sepotong-sepotong, kemudian dibolak-balik sungsang. Nah, itu namanya wafak. Jadi ruqyah syirkiyah masih menggunakan wafak-wafak seperti itu, atau masih menggunakan jimat-jimat, atau masih mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti nanti nyuruh, misalkan kalau kita datang kepada terapisnya, kemudian terapisnya itu memberikan amalan, disuruh baca Qul huwallahu ahad 1000 kali di sungai sambil menghadap balik. Nah, kalau kita biasanya kan kalau misalkan mandi, kita kan ngadapnya ke atas gitu ya. Ini dia ngadapnya ke bawah sambil membacakan Al-Ikhlas 1000 kali, dan itu hanya dilakukan pada waktu malam jam 12 malam. Maka ada sesuatu yang samar, ada sesuatu yang aneh yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, Ustaz, berarti ruqyah syariah itu membacakan doa-doa yang kita pahami, yang kita pahami, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sedangkan ruqyah syirkiyah menggunakan syarat-syarat tertentu. Begitu ya, Ustaz ya? Nah, Ustaz, dari cerita yang Ustaz jabarkan tadi, itu ruqyah syariah ini sangat luar biasa sekali, Ustaz. Bagaimana di zaman sahabat dahulu dengan meruqyah syariah saja, dengan bacakan ayat-ayat Al-Quran, orang yang terkena gigitan bisa ular ataupun yang lain bisa sembuh, Ustaz. Nah, sangat luar biasa. Namun banyak pertanyaan kita, Ustaz, di masyarakat ini, kenapa ada orang yang diruqyah syariah, diterapi berulang-ulang kali tidak sembuh? Ini penyebabnya apa, Ustaz? Iya, betul. Ini jadi sebuah pertanyaan umum yang banyak dipertanyakan, khususnya orang-orang yang sakit tentunya. Iya, benar. Kenapa sudah berobat lama, sudah diterapi ruqyah, sudah minum herbal, tapi nggak sembuh-sembuh?
ya, bagi teman-teman yang di rumah kalau mengalami hal demikian, maka pertanyaannya kenapa sulit sembuh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai syifa, sebagaimana tadi dalam surah Al-Isra 82 kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah Allah turunkan dari Al-Qur'an itu sebagai syifa. Syifa ini maksudnya adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, ya, apa kata Rasulullah? Likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'u da'i bar'a bi idznillah azza wa jalla. Kalau ya setiap penyakit itu pasti ada obatnya kata Rasulullah. Kalau penyakit obatnya sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah bahwa Al-Qur'an itu adalah pengobatan yang terbaik, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika diobatin, obatnya cocok dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an ini pengobatan terbaik, bahwa semua penyakit kalau diterapi dengan Al-Qur'an akan hilang. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan Al-Qur'an adalah pengobatan terbaik. Kalau diobati dengan Al-Qur'an nggak sembuh, maka nggak perlu diobatin. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajar. Kenapa saya sudah terapi ruqyah kok nggak sembuh-sembuh? Maka ternyata ini terjawab di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Isra juga ayat 45, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Apabila kamu bacakan ya Muhammad ayat-ayat Al-Qur'an, maka kami akan menjadikan hijaban mastura. Ya, hijab ini maksudnya tirai atau tembok pembatas yang tidak bisa dilihat antara orang yang membaca dengan orang yang dibacakan. Artinya bacaan ayat Al-Qur'an itu, ayat Al-Qur'an ini adalah penyembuh, tapi dibacakan ayat itu nggak sampai kepada orang yang sakit, diakibatkan adanya penghalang. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi penghalang? Kan itu. Ya, benar. Ternyata kita sudah banyak jumpa dengan pasien, dengan orang-orang yang sakit, yang susah sembuh sampai 20-30 tahun. Sudah diruqyah, pengobatannya sudah betul, bahkan mengamalkan sunnah, kan gitu. Benar. Tapi nggak sembuh-sembuh. Ternyata ketika digali, hijaban masturo ini apa yang menjadi penghalangnya? Ternyata ketika digali, ternyata masih menyimpan dendam. Ada yang masih menyimpan dendam, ada yang masih melakukan dosa, ya, yang ternyata rutin dia lakukan. Ada yang kemudian dia pernah melakukan dosa di masa lalunya yang dia belum bertaubat dan belum minta keridhaan karena dia melakukan kezaliman, ya. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa tidak mungkin musibah itu datang kecuali dengan dosa, dan tidak akan mungkin musibah itu diangkat sama Allah kecuali dengan taubat. Benar. Maka PR kita untuk bagaimana supaya kesulitan kita dalam pengobatan sembuhnya penyakit kita itu kita harus cari apa yang menjadi problem, apa yang menjadi masalah, sehingga kemudian masalah itu kita selesaikan. Kebocorannya atau dosa-dosanya apa yang dulu pernah kita lakukan atau terlewat untuk kita bertaubat kepada Allah. Kadang kan kita manusia ini kita anggap kita nggak berdosa, padahal sehari-hari berdosa. Benar. Kan gitu. Makanya harus introspeksi diri, harus muhasabah. Karena dalam introspeksi diri itu akan ada perubahan yang akan kita lakukan. Masya Allah, luar biasa. Jadi pertanyaan saudara-saudara muslim kita tentang kenapa tidak bisa disembuh-sembuh, ternyata memang akibat dari buah tangan kita sendiri. Iya, betul. Nah, maka kesimpulannya adalah bertobat kepada Allah, muhasabah diri, ya. Iya. Jadi Ustaz, apa tips utama bagi pasien-pasien ini agar sembuh daripada gangguannya? Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutan ya. Yang menarik adalah ketika kita sudah mengetahui tadi apa yang menyebabkan kita nggak sembuh-sembuh dari penyakit, padahal pengobatan yang kita lakukan sudah benar, kan gitu. Kemudian lanjutannya adalah apa tipsnya, apa yang harus kita lakukan agar pengobatan itu kemudian berkesan, memberikan kesembuhan. Teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan pertama adalah muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, kemudian cari apa kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Yang paling enak adalah anggota tubuh mana yang kita rasa sakit,
biasanya itu berhubungan dengan dosa yang dulu pernah kita lakukan. Kalau misalkan kita pernah sakit kalau kita saat ini sakitnya di tangan, selalu sakit di tangan tuh ya, maka ada dosa yang dulu pernah kita lakukan di tangan kita ini. Ya. Kemudian kalau misalkan sakitnya di kaki, maka berarti dulu mungkin ada dosa yang kita lakukan dari kaki ini, mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau misalkan sakitnya di perut, maka mungkin ada dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan itu di perut. Contohnya makan harta riba, makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan seluruh anggota tubuh kita. Kalau misalnya tidak punya anak, berarti kan berhubungan dengan kemaluan. Apa yang dulu pernah kita lakukan, dosa apa yang dulu pernah kita lakukan, maka ini adalah introspeksi dan muhasabah. Ketika kita sudah menemukan dosa atau minta petunjuk sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk apa yang menyebabkan penyakitku ini susah untuk disembuhkan. Maka insya Allah nanti Allah akan tunjukkan apa dosanya. Kemudian ya sudah, akui bahwa itu adalah dosa, bahwa kita untuk bertaubat itu kan syaratnya ada 3. Pertama meninggalkan, yang kedua menyesalin, yang ketiga tidak mengulangi lagi. Itu kita lakukan. Maka kalau itu sudah kita lakukan terus menerus, insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kesembuhan yang lainnya. Seperti itu. Karena kita harus jujur bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kamu hari ini itu karena ulah tangan kamu di masa lalu. Ini sebagai orang beriman kita harus meyakini ini. Jadi orang beriman adalah orang yang dia sudah melakukan amal baik, tapi dia menganggap bahwa amal baiknya itu nggak ada apa-apanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang punya hati sakit, yang imannya lemah, amalannya biasa-biasa aja, tapi anggapnya hebat. Saya ini kan nggak melakukan dosa. Tahajud saya rajin, sedekah saya kuat. Padahal hari-hari dia buat dosa. Zolim sama istrinya, zolim sama anaknya, zolim sama tetangganya. Maka ini harus introspeksi, muhasabah. Adapun kemudian ketika kita sudah bermuhasabah, ternyata memang kita sudah selesai, taubatnya sudah selesai nih. Memang sudah taubat, tapi sakit itu belum disembuhkan, maka itu karunia Allah. Jadinya jadi karunia Allah. Ya, sakit itu awalnya adalah balasan dari Allah atas dosa yang kita lakukan. Tapi ketika kita sudah bertaubat, Allah terima taubatnya, maka sakit itu yang awalnya adalah balasan itu berubah menjadi ujian. Ketika dia berubah menjadi ujian, ujian itu akan mengangkat derajat, akan menghapuskan semua dosa. Maka ketika kita meyakini bahwa dosa kita sudah selesai tapi belum sembuh, maka ucapkan alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada posisi derajat yang tidak mungkin dilalui oleh orang-orang lain. Masya Allah. Jadi kita bersyukur ya akhirnya ketika kita menerima sebuah penyakit. Ini keyakinan yang harus kita kokohkan di dalam hati sebagai orang beriman. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya tentang ini ya, Ustaz ya. Iya. Jadi betul. alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjawab semua beban-beban di hati saudara-saudara muslim kita yang sedang sakit, dan semoga Allah mengangkat penyakit-penyakitnya. Dan ini nanti lebih bagusnya, lebih aplikasinya adalah kita nanti akan bertemu dengan pasien-pasien yang sembuh. Benar. Kemudian kita akan korek apa yang menyebabkan mereka sembuh. Memang tidak akan pernah lari dari 2 perkara. Bahwa dia menyadari dia melakukan dosa, yang kedua dia sudah bertaubat, karena taubat itu merupakan pintu gerbang. Setelah dia bertaubat baru dia akan masuk dengan amalan. Dia melakukan amalan, kalau pintu belum terbuka, artinya taubat belum selesai, maka sama amalannya tidak akan ada manfaatnya karena dosa masih dia milikin, seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti episode berikutnya saat ya. Iya. Kita akan live tanya jawab saudara-saudara muslim kita, semua pertanyaan keluh kesahnya ada di kolom komentar, nanti kita akan jawab secara live. Demikianlah sahabat Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakhiri daripada episode kali ini. Bagi saudara muslim yang ingin bertanya, silahkan taruh di kolom komentar. Insyaallah di episode berikutnya kita akan bahas tentang komentar-komentar yang saudara muslim kirimkan ya. Insyaallah, Ustaz ya. Nah, sekian, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan daripada saudara muslim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.